Lagi ngaji nurut, pulang dari ngaji tuh hayya ala sholah, entar dulu ngomongin orang lagi, dosa lagi. Betul apa betul? Tapi mungkinkah masih tetap bisa masuk surga? Bisa, kalau ciri ini kita amalkan. Apa itu ciri penghuni surga? Kita buka ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah kajian muslimah Masjid Darussalam Kota Wisata yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan hari ini sudah di penghujung bulan Zulqa'dah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan untuk kita petunjuknya dan kita mampu istiqomah di atas iman dan takwa, dan kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan Allah tempatkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ibu, kita akan membahas kajian kita dengan tema sifat-sifat penghuni surga. Kajian ini, tema ini saya angkat dari sebuah ayat Al-Quran yang Allah firmankan di surat Qaf, surat 50, yang insya Allah nanti kita akan kaji dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Siapa yang pengen masuk surga, Ibu? Oh, semuanya, alhamdulillah, insyaallah. Sama, Bu. Cita-cita saya pun pengen masuk surga. Mari kita pupuk cita-cita kita sepanjang di dunia, bahwa cita-cita kita ingin masuk surga, kita pupuk di dunia agar kita bisa menuai nanti di yaumil akhir. Nah, kajian ini insya Allah kita akan mencoba membedah bagaimana sifat-sifat penghuni surga itu yang Allah gambarkan dalam surat ini untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita harus bercita-cita dan bersungguh-sungguh ingin menjadi penghuni surga? Karena nikmatnya surga itu luar biasa. Nikmat yang belum pernah ada di dunia ini. Nikmat yang belum pernah Allah berikan kepada penghuni makhluk di dunia ini. Nikmat yang hanya Allah akan berikan untuk para penghuni surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah azza wa jal telah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh
Nikmat di dalam surga ma la ainun ra'at, nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata kita di dunia. Wala udhunun sami'at, nikmat yang belum pernah terdengar oleh telinga kita di dunia. Wala hadhara ala qalbi bashar, nikmat yang belum pernah terlintas di dalam akal, pikiran dan hati sanubari manusia. Nikmat di mana itu, Bu? Di dalam Mistaqadzalika qala Allah Ta'ala, seperti itulah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Sajdah surat 32 ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang mengetahui nikmatnya surga yang qurrati a'yun, yang sangat menyenangkan hati dan pandangan mata, yang disembunyikan oleh Allah, yang satu pun manusia belum pernah ada yang tahu. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang kamu kerjakan. Saya buatkan suatu ilustrasi, Bu. Andai ada sayembara, orang yang dipercaya, yang selalu jujur, yang pasti benar janjinya, yang selalu tepat janjinya, orang ini kaya raya, punya kekayaan miliar triliun dolar, lalu ngasih sayembara kepada ibu-ibu semuanya. Ibu, sayembaranya ini ada sebuah kotak, ukurannya kira-kira 1,5 meter kali 1,5 meter kubus, tingginya 1,5 meter. Di dalam kotak ini semua kunci kenikmatan ada. Ibu nanti mau haji bisa, mau umroh bisa, mau jalan-jalan ke luar negeri bisa, mau bikin rumah megah bisa, mau bikin mobil mewah bisa, ada semua di sini. Tapi kotaknya masih ditutup. Ibu, raihlah kotak ini. Siapapun di antara ibu bisa meraih kotak ini, syaratnya nuruti perintah saya selama 1 bulan. Harus nurut. Apa yang akan ibu lakukan? Pusing mikirin isi kotak atau mau nurutnya? Nurutnya. Kenapa? Karena kalau nurut nanti sebulan kemudian dapat kotak ini yang isinya semua ibu inginkan ada. Kata Allah, kamu gak usah nyari, gak usah lihat surga. Ada dalam sebuah kotak surga itu, di kotak akhirat nanti, di mana apapun ada. Ibu pengen berpasangan dengan pemuda-pemuda yang tampan, bisa. Ibu pengen keliling kemana, bisa. Ibu pengen apapun, bisa. Nikmat yang tiada taranya. Gak usah Anda coba lihat isi kotaknya itu. Yang penting nurut. Nurut sama siapa? Allah yang maha kaya dari segala yang kaya. Nuruti aturannya, nuruti perintahnya, nuruti larangannya, nuruti aturannya, syariatnya, hukumnya. Jika nurut sepanjang hidup, bukan 1 bulan, sepanjang hidup, nanti dikasih segala nikmat surga. Mau nurut apa enggak? Benar, Omdo. Banyak bangkangnya. Lagi ngaji nurut, pulang dari ngaji tuh, hayya ala sholah, entar dulu. Ngomongin orang lagi, dosa lagi. Betul apa betul? Tapi mungkinkah masih tetap bisa masuk surga? Bisa, kalau ciri ini kita amalkan. Apa itu ciri penghuni surga? Kita buka ayatnya. Surat Qaf, surat 50 tadi. Kita buka dulu dari ayat 1 sampai 31 sampai 33. Surat Qaf, surat 50, ayat 31 sampai 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id.
nanti Ibu, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, surga Allah akan dekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, ghaira ba'id, dekat sekali jaraknya, tidak jauh. Jadi setiap orang takwa pasti didekatkannya ke surga. Orang yang tidak takwa didekatnya ke neraka. Lalu Allah berfirman di ayat ke-32-nya, hadza likulli awwabin hafiz. Inilah surga, hadza ma tu'aduna. Inilah surga yang telah kami janjikan. Likulli awwabin hafiz, untuk tiap-tiap orang yang awab dan hafiz. Apa itu awab? Apa di situ Bu awab artinya? Orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang selalu bertobat kepada Allah, orang yang selalu memperbaiki diri atas kesalahan dan dosa-dosanya dan mohon ampun kepada Allah. Hafidh, setelah itu menjaga aturan-aturannya. Kalau sudah tobat, tobat betul-betul, tobat sebenar-benarnya. Jangan tomatu, tobat kumat. Kita yang mana Bu? Tobat kumat atau yang tobat benar? Semoga insya Allah. Jadi apa ciri penghuni surga di situ? Dua disebut oleh Allah, awab, hafid. Apa itu awab? Orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Kalau berbuat salah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Setelah itu menjaga aturan-aturan Allah. Ini dua sifat. Sifat berikutnya ayat 33-nya, man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang siapa saja mereka yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, bil ghaib, meskipun Allah itu tidak terlihat, meskipun Allah itu ghaib, wa jaa biqalbin munib, dan mereka akan datang menemui Allah dengan hati yang munib, hati yang telah bertobat, bersih dari dosa-dosa. Kenapa? Karena awab. Jadi sifat yang nomor 3 siapa di situ Bu? Man khasyiyar rahman, orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih dan hatinya munib, hatinya telah tobat, betul-betul tobat kepada Allah, nggak main-main. Ibu, mari kita uraikan 4 ciri ini. Kenapa kita harus bertobat? Karena nggak ada manusia bersih dari dosa. Betul apa betul? Tolong tunjuk tangan Ibu, siapa yang ngaku nggak pernah berbuat dosa? Tolong siapa yang merasa hari ini nggak punya dosa? Sombong kalau ada yang berani tunjuk tangan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak manusia, anak Adam, kita nih manusia, banyak salahnya, banyak dosanya. Betul apa betul? Dari lisan, dari pendengaran, dari penglihatan, dari langkah kaki, dari perbuatan tangan, dari isi pikiran, dari isi hati. Dosa, dosa, dosa. Maka siapa yang ingin dosa itu dihapuskan oleh Allah, ditutup oleh Allah, awab. Apa tadi awab? Yuk kita kembali kepada Allah, mohon ampun, bertobat. Kalau kita nggak mohon ampun, sulit kita dapat ampunan. Maka kata Rasulullah, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa adalah banyak-banyak bertobat. Itulah awwab. Orang yang kalau salah kembali kepada Allah, salah kembali kepada Allah. Jadi orang awab itu orang yang banyak istighfar,
yang banyak berzikir, yang banyak mohon ampun, yang selalu kemudian ciri kedua, hafiz, menjaga aturan Allah. Setelah dia berbuat salah, kemudian dia bertobat, lalu memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi dosa-dosa itu diperbuat. Ternyata mengulangi lagi, segera tobat kembali, mengulangi, tobat kembali, jangan ditunda. Maaf, ibu pernah dengar nggak ada orang ngomong gini, nantilah saya tobatnya kalau udah pensiun. Silahkan, boleh nggak? Boleh. Kalau belum pensiun mati, ya terserah Anda. Berarti Anda tidak awab, Anda tidak anab. Bertobat itu jangan ditunda-tunda, segera. Itulah yang dimaksud awab. Kalau sudah melaksanakan dosa, segera kembali kepada Allah, perbaiki diri dan jaga aturan-aturan Allah. Ibu lihat kembali surat 11 ayat yang ketiga. Surat Hud surat 11 ayat 3. Wa anis taghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan hendaklah kamu mohon ampun kepada Allah Rabbmu, yaitu beristighfar, banyak-banyak kita istighfar. Apa lafaz istighfar ibu? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Boleh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Boleh. Atau istighfar yang paling baik apa bu? Sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai selesai. Boleh. Yang penting istighfar itu adalah lisan kita perbanyak permohonan ampun kita kepada Allah, lalu dibarengi dengan tobat. Gimana tadi ayatnya? Surat 11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu semua mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian bertobat kepadanya. Inilah orang yang awab. Dia banyak mohon ampun, kembali kepada Allah, lalu memperbaiki diri, hafiz. Kalau itu kamu lakukan, apa jaminan Allah? Lihat terusan ayatnya. Yumatikum mataan hasana ila ajalim musamma. Jika kita banyak istighfar, jika kita mohon ampun, setelah itu kita menjaga diri kita, niscaya Allah akan memberikan kepada kamu kenikmatan yang baik terus menerus. Pengen gak bu sepanjang hidup dikasih nikmat? Tentu pengen. Dan maaf, nikmat bukan dari duit semata, bukan dari hanya materi. Nikmat kita hatinya tenang, nikmat bisa terus ibadah dengan baik, nikmat kita bisa banyak istighfar, banyak mohon ampun, nikmat kita bisa berbagi dengan sesama, bisa berbuat baik dengan akhlak kita. Itu nikmat yang baik, meskipun hartanya mungkin tidak banyak. Bahkan banyak orang yang dapat harta melimpah ruah nggak dikasih nikmat yang baik, karena hartanya dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Bukannya bersyukur kepada Allah, hartanya dipakai hanya untuk senang-senang dunia, dugem dengan dunia. Dia lupa akan ada kematian, kembali menuju kepada Allah. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Tapi Allah akan memberikan keutamaan kepada seseorang karena keutamaan orang itu. Maksudnya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita sepanjang kita mau bermohon ampun dan kita memperbaiki diri dan memohon karunia Allah.
Allah kasih karunia-Nya. Bagaimana kita banyak dosa, banyak salah, disuruh awab, disuruh kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, kok nggak mau? Berarti coba lihat ujung ayatnya apa? Fa in tawallau, jika kalian berpaling, yaitu berpaling dari Allah, tidak mau kembali kepada Allah, nggak mau ikut aturan Allah, fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar. Apa itu azab yang sangat besar? Neraka. Apa artinya ayat ini, Bu? Kita disuruh banyak-banyak kita awab, kembali kepada Allah, perbaiki diri, jaga aturan Allah. Kalau kamu tidak melakukan itu, aku takut nanti kamu ditimpa azab di neraka. Allah dan Rasul melalui ayat ini takut manusia masuk neraka. Manusianya kok pede masuk neraka, Bu? Ada nggak manusia yang pede masuk neraka? Banyak tuh para pelaku maksiat, para koruptor, para penjahat yang nggak peduli dengan aturan Allah, yang nggak pernah mau bertobat dengan kesalahan dan dosa, seakan-akan aman hidup. Silahkan, kata Allah. Maka dalam hal ini, kalau kita ingin menjadi orang yang awab dan orang yang hafid, betul-betul kembali kepada Allah dan menjaga aturan Allah, yuk jangan kita pernah bosan istighfar, perbanyak. Ibu sehari ibu baca istighfar berapa kali? Banyak? Dihitung apa enggak? Oh, enggak dihitung. Boleh, enggak dihitung asal banyak. Jangan enggak dihitung sedikit, jangan. Orang yang dijamin ampunan oleh Allah, yaitu Nabi SAW. Ibu tahu enggak bahwa Nabi itu enggak punya dosa? Yakin enggak, Bu? Nabi enggak punya dosa? Yakin apa enggak? Yakin? Dari mana ibu yakin Nabi nggak punya dosa? Ya, dijamin surga. Tapi kan ada dalil, harus ada. Nih, Nabi nggak punya dosa. Di surat 48 Allah yang jamin, Bu, bahwa Nabi itu nggak punya dosa. Kenapa? Sejak turun ayat ini, Allah telah menjamin Rasul semua dosa yang lalu dan dosa yang akan datang sampai beliau wafat diampuni. Surat berapa tadi? 48 ayat 1 dan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad kemenangan yang nyata. Begitu penaklukan kota Mekah dimenangkannya oleh Rasulullah, umat manusia orang kafir masuk Islam berbondong-bondong, maka saat itulah Allah akan dengan turunkan ayat berikutnya, ayat yang keduanya. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dengan demikian ya Muhammad, supaya Allah mengampuni dosa-dosa kamu, dosa yang lalu dan yang akan datang. Semua dosa Rasulullah yang lalu nol, dihapus. Yang akan datang sampai beliau wafat, belum wafat sudah dapat jaminan diampuni dosanya. Wa yutimma nikmatahu 'alaika, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu ya Muhammad. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan sejak saat itu Allah telah memberi petunjuk kepada Rasul, jalannya selalu lurus. Sejak turun ayat ini, diampuni dosa Rasul yang lalu yang akan datang. Rasul nggak pernah berbuat dosa, lurus jalannya. Apakah Rasul nggak bertobat? Apakah Rasul nggak beristighfar? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Ayyuhan nas, Abdullah bin Umar berbicara dari Nabi SAW. Beliau bersabda, hai manusia, tubu ilallah jami'a. Hai sekalian manusia, kalian semua bertobatlah kepada Allah semuanya, sebanyak-banyaknya. Inni atubu ilaihi
fi yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku selalu bertobat kepada Allah setiap hari. Dalam satu hari aku bertobat 100 kali. Apa ucapan yang diucapkan Rasul 100 kali? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Beliau nggak punya dosa. Sehari minimal berapa kali? 100 kali. Ibu-ibu punya dosa nggak? Sehari berapa kali? Oh, nggak percaya 100 kali. Pelit banget ucapan istighfar. Kadang-kadang istighfarnya kalau lagi marah-marah, astagfirullah, ini anak nakal amat, wong minta ampun Allahnya dibentak. Tuh tanpa sadar, astagfirullah. Nggak boleh. Istighfar itu kita mohon ampun sama Allah. Ucapannya harus dengan tulus dan ikhlas. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inilah cara istighfar yang benar. Dan kita harus perbanyak supaya apa? Kita menjadi orang yang awam. Ingat tadi, ciri pertama penghuni surga apa? Awam. Setelah itu terus kita jaga aturan Allah. Hafiz, jangan berbuat seenaknya lagi. Tapi kalau Anda terjerumus lagi ke dalam kesusahan, ke dalam dosa-dosa, jangan putus asa, tobat lagi. Kapan kita harus tobat, Ibu? Siang, malam, sore, pagi, petang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah SAW bersabda, Allahu yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'a syams min maghribiha. Allah selalu membuka kedua tangannya, dibentangkan kedua tangannya, menerima tobat seorang hamba di waktu malam atas dosa-dosa yang dilakukan hamba di waktu siang. Allah bentangkan tangannya kembali di waktu siang, menerima tobat seorang hamba di waktu siang yang telah berbuat dosa di waktu malam. Siang malam mari kita perbanyak istighfar. Hatta tatlu asyams min maghribiha, dan Allah buka pintu tobat selama-lamanya sampai matahari terbit dari barat, yaitu sampai kematian kita menimpa, sampai ajal menjemput. Selama ajal belum menjemput, kita bertobat, diampuni. Surat An-Nisa, surat 4 ayat yang ke-17. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya tobat kepada Allah itu hanyalah pantas bagi mereka yang berbuat kesalahan-kesalahan, berbuat dosa-dosa, bijahalatin, karena kebodohannya, karena tidak tahunya. Dia nggak tahu kalau itu dosa, diperbuat. Lalu setelah tahu bahwa itu dosa, jangan terus-terusan. Stop. Apa kata Allah kemudian? Summa, kemudian yatubuna min qarib. Segera bertobat, segera di waktu yang dekat, segera, jangan nanti-nanti. Ntar tobatnya kalau udah pensiun, ntar tobatnya kalau cucu saya udah gede, ntarlah kalau saya udah punya cucu, nantilah kalau saya udah bosan main-main, ntar baru saya tobat. Gak boleh, Ibu. Kalau toh mau begitu silahkan, asal jangan terlambat sampai mati lebih dulu.
segera bertobat. Kalau itu dilakukan, faulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah orang-orang yang tobatnya akan diterima oleh Allah atas mereka. Wa kanallahu aliman hakimah, dan sungguh Allah itu maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Ibu, pintu tobat gak pernah tertutup. Sebanyak apapun dosa, asal belum terlambat. Kalau terlambat gimana, Bu? Pas mau mati, ya Allah aku tobat, diterima enggak? Ada enggak orang tobat yang pas mau mati? Banyak, tapi enggak diterima, Ibu. Di ayat ke-18-nya, surat yang sama tadi, ayat 18-nya, walaisatit taubatul lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak akan diterima tobat itu oleh Allah bagi orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat kedoliman sepanjang hidup gak mau tobat. Pas mau mati ngomong apa? Ya Allah, aku tobat sekarang, terimalah tobatku ya Allah. Mau mati baru tobat, gak diterima, Ibu. Walalladzina yamutuna wa hum kufar, sama seperti orang-orang yang mati dalam kekafiran, gak diterima oleh Allah. Ulaika a'tadna lahum azaban alima, maka mereka telah disediakan oleh Allah siksaan yang sangat pedih. Kalau begitu, Ibu, kapan kita menjadi awab? Sekarang, mumpung masih hidup, mumpung masih sehat. Jangan nanti-nanti, jangan ditunda. Karena orang yang awab tadi adalah orang yang terus segera kembali kepada Allah, yang tidak menunda-nunda untuk tobat. Hafidz setelah itu menjaga diri, jangan terjerumus dalam dosa lagi, jangan sengaja berbuat dosa lagi. Jika ada pertanyaan, tapi Ustadz, dosa saya banyak banget, dosa saya berjibun. Ibu, jaminan Allah, sebanyak apapun dosa Anda, selama Anda tidak putus asa dengan rahmat Allah, yaitu dengan ampunan Allah, Allah pasti mengampuni dosamu. Berapa yang Allah ampuni? Jami'a, semuanya. Surat 39, surat 39, surat Az-Zumar, ayatnya ayat yang ke-53. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang telah banyak melampaui batas, yang telah banyak berbuat kesalahan dan dosa atas diri-diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Berapapun dosa seorang hamba, selama hamba itu mau bertobat kepada Allah, apa jaminan Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya, semua, Bu. Coba saya buatkan contoh. Ibu, ada seseorang, katakanlah ini Ibu Fulanah, teman Ibu, sudah biasa bergaul dengan Ibu, suatu ketika nyakiti Ibu. Ibu sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Lalu si Fulanah ini datang menemui Ibu, minta maaf. Dimaafkan enggak? Kenapa dimaafkan? Diminta maaf, oke. Bukan karena minta maaf, karena baru sekali salahnya. Sudah dimaafkan, sudah minta maaf, dimaafkan, bulan depan berbuat salah lagi yang kedua. Datang lagi kepada Ibu minta maaf, dimaafkan enggak? Dimaafkan, tapi sudah mulai ngancem, awas kalau lagi-lagi enggak gue maafin. 3 kali berbuat salah, 4 kali berbuat salah, 5 kali berbuat salah, minta maaf. Apa katanya? Tidak ada maaf bagimu.
Betul nggak begitu? Ibu kira-kira sudah berapa ribu kali berbuat dosa sama Allah? Seumur kita ibu, tiap hari. Apakah Allah mengatakan tidak ada maaf bagimu? Apa tadi ayatnya? Qul, katakanlah ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hambaku yang israf, yang melampaui batas telah berbuat kesalahan dan dosa atas diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sepanjang kamu mau bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Yang penting segera. Jangan nanti, jangan besok, jangan lusa. Segera. Kapan? Sebelum datang kematian. Karena itu azab bagi kita kalau kita nggak bertobat. Ayat ke-54-nya ada perintah di sana. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Hendaklah kamu anib, sama saja bertobat maknanya. Berserah diri dengan sebenar-benarnya. Kalau sudah tobat, perbaiki diri, serahkan diri kita kepada Allah. Ikuti aturan Allah, jangan langgar lagi aturan Allah, jaga baik-baik. Terus kembalilah kamu kepada Allah. Wa aslimu, dan Islamlah kamu, yaitu tunduk patuhlah berserah diri kepada Allah. Min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tumsarun. Sebelum datang kepadamu azab, yaitu kematian. Kalau sudah datang kematian, kamu nggak ditolong. Kenapa? Terlambat bertobat. Ibu, jamaah semuanya semoga dirahmati Allah. Dengan uraian tadi, penting gak kita bertobat ibu? Itulah awab yang selalu kembali kepada Allah. Setelah tobat, penting gak kita menjaga diri? Itulah hafiz, kita jaga aturan-aturan Allah. Kira-kira siapa orang yang mampu menjaga aturan Allah setelah bertobat? Dan kalau toh terjerumus salah, selalu kembali lagi kepada Allah. Siapa mereka? Tadi ciri yang ketiganya. Siapa tadi bu? Di ayat yang ke-33-nya. Man khasyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah yang maha pengasih. Meskipun Allah itu nggak kelihatan. Jadi apa ciri yang ketiga tadi bu? Orang yang takut kepada, ibu maaf, kalau ada orang takut kepada Allah, kira-kira mau berbuat seenaknya enggak? Berbuatnya macam-macam atau berbuatnya cuma semacam? Ya macam-macam, tapi macamnya atas ridha Allah. Nggak mungkin kita berbuat semacam. Maksudnya kita tidak akan berbuat seenaknya, tapi berbuat apapun yang kita perbuat menurut sesuai dengan kehendak Allah, ketetapan Allah yang baik-baik yang Allah ridhoi. Itulah orang-orang yang takut kepada Allah meskipun Allah itu ghaib. Apa sih mana khasyar rahman, mana takut kepada Allah? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul pernah ditanya, ya Muhammad, hai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma huwal ihsan, apa itu yang dimaksud ihsan? Ibu tahu apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Rasul menjawab dengan dua makna, tapi sama maknanya, tapi dua jawaban. Yang pertama, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kamu. Bu, kalau ibu bawahan kerja di kantor, di perusahaan, gajinya gede. Suatu ketika pas ibu lagi kerja, ada atasan mengawasi ibu.
berani ngapain ibu? Berani apa, Bu? Main-main? Suka-suka? Seenaknya? Atau disiplin? Kenapa disiplin? Oh, takut. Takut sama siapa? Atasan. Kenapa giliran Allah kok nggak ditakuti? Allah nggak ada, nggak kamu lihat. Itu tadi, ihsan itu adalah engkau ibadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa lihat Allah dan gak akan mampu melihat Allah kecuali nanti di surga, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi ihsan itu apa, Bu? Perbuatan baik seorang hamba karena takut kepada Allah, seakan-akan lihat Allah. Kalau tahu Allah nggak kita lihat, yakin Allah selalu melihat kita, maka perbuatannya nggak sembarangan. Ihsan, kebaikan yang selalu berbuat baik. Lalu yang kedua, dalam riwayat Imam Muslim, ketika Rasul ditanya mahwal ihsan, jawaban beliau sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Kalau tadi engkau menyembah Allah seakan-akan kau lihat Allah. Makna yang kedua, Rasul bertanya, mahwal ihsan ya Rasulullah? Apa itu ihsan ya Rasulullah? Al ihsan antahsyallah ka'annaka tara. Ihsan itu adalah engkau takut kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Bu, maaf, ini ilustrasi. Suami ibu qadarullah mau tugas selama 1 bulan. Gajinya suami ibu tiap bulan katakanlah 10 juta. Banyak banget ya, Bu ya. Yang gajinya 50 juta juga ada. Ibu suaminya gajinya 10 juta, mau tugas keluar selama 1 bulan. Qadarullah dapat pesangon juga, dapat sangu untuk selama ke sana. Selama 1 bulan dikasih sangu 10 juta, tapi suami cuma ngambil 5 juta. Wong di sana juga di hotel makan kok. Oleh-oleh nggak usah banyak-banyak. Maka dititipkan kepada ibu, Bu, titip ya, ini 10 juta sama 5 juta, 15 juta. Tolong jaga baik-baik ya. Ambil sekedar keperluan untuk belanja rumah tangga, ambil keperluan untuk biaya sekolah, ambil keperluan untuk kehidupan selama 1 bulan. Sisanya tolong jaga ya. Apa yang ibu lakukan saat suami ibu pergi selama 1 bulan? Yang 15 juta dijagain nggak? Cara jaganya gimana? Dijagain gitu, takut dicuri? Digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan sekedar kebutuhan, membeli sesuatu yang memang dibutuhkan, sisanya disimpan baik-baik. Itu cara jaga, betul? Ibu dititipi 15 juta, yes, suami nggak ada, belanja, traktir, beli. Pas mau pulang, suami 2 hari lagi mau pulang, duitnya tinggal 100.000. Kira-kira ibu takut nggak suaminya pulang? Takut apa enggak? Takut diapain? Alah, paling diomelin suami, dirayu aja suami, ibu ntar juga malah lagi. Kenapa ibu dikasih harta oleh Allah, dikasih waktu hidup oleh Allah, dihambur-hamburkan kok enak-enak aja? Ditanya oleh Allah nanti, titipanku dikemanain? Kok kamu buang seenak-enaknya? Maka orang itu kalau tidak segera awab dan tidak menjaga diri karena nggak takut sama Allah, pas mau mati kebingungan, baru pengen tobat, pengen memperbaiki, nggak laku. Makanya sekarang ibu, maka penting takut. Maka apa itu ihsan? Rasul mengatakan, antahsyallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu takut kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau kamu tidak lihat Allah, Allah lihat kamu. Contoh, Bu,
biasanya kalau orang sudah mulai ngerumpi, 3 orang, 4 orang, 5 orang, ngomongnya apa? Sesama pengerumpi. Jangan ngomong-ngomong yang lain ya. Jangan sampai ada yang tahu ya. Jangan sampai si fulan tahu ya. Kalau sampai tahu berarti ada salah satu kita yang bocorin. Jangan ada yang tuh. Begitu nggak Bu kalau orang mau ngerumpi? Tuh, ini pada ngaku semua nih, selalu iya. Tapi ada yang nggak ngaku, malu. Wahai para perumpi, hai orang yang suka ghibah, hai orang yang suka ngomongin orang, Anda tidak dilihat orang yang ngomongin Anda, tapi dilihat Allah. Takutlah sama Allah, jangan takut sama orangnya. Itulah dia khasyar Rahman, takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Kenapa? Setiap perkataan kita meskipun dirahasiakan, Allah tahu. Betul apa betul? Coba kita buka surat Al-Mumtahanah. Wahai ibu yang suka ngerumpi, tolong perbaiki ayat ini. Kalau perlu ayatnya di screenshot, pas mau ngerumpi ada ayat, gak jadi pasti insya Allah. Surat 58 ayatnya ayat yang ke-7. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidak ada orang kasakusuk mengadakan pembicaraan rahasia bertiga, ngomongin orang bertiga, lagi ngerumpi bertiga, yang diomongin gak tahu, orang lain gak tahu, Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, mereka berlima, Allah yang keenam. Wala adna wala aktsara min dzalika illa huwa ma'ahum aina ma kanu, tidak ada jumlah yang lebih sedikit dari itu, jumlah yang lebih banyak dari itu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Makanya harus punya sifat apa tadi Bu? Takut. Takut kepada siapa? Allah. Tapi kan aman di dunia, nggak ada yang tahu. Aman cuman di dunia. Apakah aman di hadapan Allah? Summa yunabbiukum, kemudian akan diberitahukan kepada kamu yaumal qiyamah, nanti pada hari apa yang diperlihatkan? Bima kuntum ta'malun, yang kamu kerjakan di dunia. Nggak ada yang luput. Sekecil apapun ibu. Inilah pentingnya kita punya rasa takut. Supaya apa? Kita berhati-hati, gak sembarangan. Karena Allah mengetahui semua yang kita kerjakan. Ibu, maaf, tolong jawab dengan jujur. Yang biasanya ibu lupakan, apa itu ibu? Kesalahan ibu atau kebaikan ibu? Yang sering dilupakan. Alhamdulillah, terima kasih atas kejujurannya. Kalau kebaikan mah diungkit terus, nggak pernah lupa. Giliran salah, emang gue salah ya? Sering lupa. Manusia telah melupakan kesalahannya, apakah Allah lupa? Coba ibu tadi di surat 60, di surat berapa tadi? 58. Coba mundur ke satu ayat, ke ayat 6-nya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu. Pada hari ketika seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah semua, dimintai pertanggungjawaban. Fayunabbi'uhum bima amilu, akan diberitakan oleh Allah kepada kita, kepada mereka semua, seluruh yang pernah diperbuat di dunia. Lalu apa kata Allah? Ahsahullahu wa nasu. Allah akan menampakkan, Allah akan
memberikan semuanya itu, bukti-bukti perbuatanmu, meskipun kamu sudah lupa. Emang gue punya dosa? Kagak, lupa kamu, Allah nggak lupa. Ahsahullah wa nasuh. Allah akan menampakkan, Allah akan memperlihatkan, Allah akan memberikan balasannya, meskipun kamu semua, mereka semua sudah melupakan. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Ibu, dengan ayat-ayat ini jelas penting gak kita punya rasa takut? Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, pasti kita berhati-hati, gak sembarangan. Karena sadar Allah selalu mengawasi kita, Allah melihat kita, sehingga kita gak mungkin berbuat seenaknya. Pasti menjaga diri. Maka orang-orang yang di dunia senantiasa berhati-hati karena takut kepada Allah, pasti diizinkan untuk mendapat syafaat. Pengen gak bu? Coba kita lihat surat 21 ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un. Dia Allah mengetahui semua yang ada di depan mereka, semua yang ada di belakang mereka, semua yang ada di sebelah kanan mereka, di sebelah kiri mereka. Allah tahu. Malaikat yang mengawasi kita, malaikat yang mencatat kanan kiri kita, perbuatan kita yang lalu, yang kita sembunyikan, yang akan datang, Allah tahu. Ingat nanti di akhirat, wala yashfa'un, tidak akan ada gunanya syafaat, yakni gak ada yang bisa mendapat syafaat. Illa, siapa itu bu yang dikecualikan? Illa, kecuali siapa? Limanirtado, orang-orang yang diridhoi Allah yang bisa mendapat syafaat. Kenapa Allah ridho dengan mereka mendapat syafaat? Lihat ujung ayatnya, wahum min khasyatihi musyfiqun. Mereka adalah orang-orang yang di dunia selalu berhati-hati, gak asal berbuat, gak asal ngomong, gak asal bertindak. Kenapa selalu berhati-hati? Karena takut kepada, ini sifat ketiga penghuni surga, takut kepada Allah. Wajib kita miliki rasa takut ibu. Maka siapa yang akan menghuni surga? Dzalika liman khasyya rabbah. Ada ayat yang begitu? Ayat apa itu? Surat apa? Surat 98. Surat apa namanya? Al-Bayyinah. Ayat keberapa? Ayat ke-8. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Siapa yang dapat ridha Allah masuk surga? Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu, yaitu para penghuni surga yang mendapat nikmat dengan ridha Allah, itu adalah khusus orang-orang yang khash, yang takut kepada Allah Rabbnya. Jadi ibu, kita harus takut kepada siapa? Gak boleh takut kepada selain. Boleh gak ibu takut sama selain Allah? Contoh, bu, malam-malam di rumah sendirian, suami gak ada, anak gak ada, pas jam 2 malam ceritanya pengen sholat malam. Begitu masuk kamar mandi, ada yang litik-litik di punggungnya, ada angin yang meniup sepoi-sepoi, tiba-tiba pintu kamar mandi kebuka sendiri, hordennya di tempat tidur goyang-goyang. Apa yang ibu lakukan?
terus wudu, sholat atau batal wudu? Oh batal. Takut? Takut sama siapa? Oh takut sama setan. Boleh nggak Bu takut sama setan? Boleh apa enggak? Coba Ibu buka ayat Ibu. Surat 3 ayatnya ayat 175. Jadi yang nakut-nakutin Ibu tadi siapa? Oh setan. Ibu lihat setannya enggak? Lalu kenapa Ibu takut sama setan? Itu niup-niup tuh pintunya tutup sendiri, tuh ada ini, tuh ada gantungan tuh goyang-goyang. Lihat 175 Ibu. Innama dzalikumus syaiton. Sesungguhnya mereka itu setan-setan yang suka nakut-nakuti kamu. Yukhawifu auliya. Yukhawifu auliya. Mereka tuh suka nakut-nakutin kamu sama teman-teman setan. Cuma nakut-nakutin doang Bu, tapi nggak ngelihat, nggak menampakkan. Genderuwo nggak ada. Demi Allah setan nggak bisa menampakkan diri di hadapan kita dalam wujud asli. Itu saat ada gambar genderuwo digambar. Kata Allah, setan cuma nakut-nakuti kamu. Boleh nggak takut sama setan? Itu ayatnya gimana? Fala takhafuhum. Hai umat Islam, hai orang beriman, kamu jangan takut sama setan. Takhafuni, tetapi ada wakhafuni, dan takutlah kamu kepadaku. Kunya siapa? Jangan takut sama setan, takutlah kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Jadi kalau kita ngaku iman, takut hanya kepada. Ibu takut sama setan? Gara-gara setan gak jadi sholat malam, berarti ibu masih takut sama setan? Berarti ibu tidak. Tuh, takutlah sama Allah, jangan takut sama setan jika kamu orang beriman. Kalau masih takut sama setan berarti ibu yang jawab, saya mah gak ngomong. Artinya belum sempurna iman kita. Ayolah ibu takut hanya sama Allah. Allah sudah berikan jaminan kamu gak bakal bisa lihat setan. Cuman setan lihat kita, bener. Tapi setannya gak nakut-nakutin. Saya bisa niup, bisa bisik-bisikin, bisa mengganggu dengan ini tiba-tiba melayang, jalan sendiri, pindah sendiri, bisa. Korden gerak, pintu gerak, bisa. Tapi menampakkan wujud pada manusia tidak. Lalu ngapain takut? Saat itu ada gangguan setan, langsung ta'awuz. Ingat tadi, sifat penghuni surga, takut hanya kepada. Ibu lihat surat 7, surat Al-A'raf. Ayat yang ke-27. Ya Bani Adam, hai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaiton, jangan kamu tertipu, terperdaya oleh gangguan setan, ajakan setan, godaan setan, rayuan setan. Jangan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana kedua orang tuamu telah diganggu setan sehingga keluar dari surga. Siapa Bu yang mengganggu Adam dan Hawa, akhirnya mendekati buah yang dilarang, akhirnya dikeluarkan dari surga? Setan. Maka Allah katakan apa? Yanzi'u anhuma libasahuma liwariyahuma sawatihima. Ketika dikeluarkan dari surga karena melanggar perintah Allah, larangan Allah, jangan dekati pohon ini, jangan makan buah ini. Kata setan, itu tuh buah kekekalan, deketi makan, kamu nanti kekal di surga. Dibalik, begitu makan buah itu, pakaian keduanya langsung lepas dan auratnya nampak. Disitulah pertama kali Adam dan Hawa saling menampakkan aurat.
Kemudian apa kata Allah? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan-setan itu melihat kamu dan kawan-kawan setan melihat kamu dari manapun mereka berada, tetapi kamu tidak bisa lihat mereka. Lalu ngapain kita takut, Ibu? Kayaknya maaf, orang yang diuji oleh Allah dengan buta matanya paling enak ya Bu ya. Nggak takut setan Bu. Oh nggak bisa lihat kok. Apa maknanya di sini? Ibu yakini setan itu ada. Boleh takut sama setan, takut akan apanya? Akan cara menjerumuskannya, tipu dayanya, gangguannya. Tapi jangan takut cuma diganggu-ganggu dikit. Penampakan nggak ada penampakan. Penampakan ada cuma di negara kita karena dibuat film. Bener apa enggak Bu? Ada genderuwo, kuntilanak, kuntil bapak, subter ngesot. Ada kuntil bapak kah? Hantu pocong jembatan, aduh dibuat-buat di film itu. Yang jadi pocongnya juga manusia. Loh kok percaya? Ibu percaya nggak dengan ayat Allah? Setan tidak bisa melihat kamu, kamu tidak bisa lihat setan. Allah tegakkan. Yang penting kita tahu cara setan mendatangi kita, menggoda, mengganggu, tidak dengan menampakkan tapi menghalusinasi. Kayak ada bayangan lewat, cuman bayangan. Tiba-tiba ini gerak sendiri. Subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pindahin, kabur setannya. Iya ada setan kabur, setannya tepuk tangan. Ingat, sifat penghuni surga takut hanya kepada Allah. Taati Allah, taati Rasul, takutlah hanya kepada Allah. Anda pasti beruntung. Surat 24 ayat 52. Surat 24 ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan betul-betul takut hanya kepada Allah, wa yattaqhi, dan bertakwa hanya kepada Allah saja, faulaika humul faizun. Mereka itu orang-orang yang beruntung, yang mendapat kemenangan. Semoga kita mendapatkan kemenangan. Ya terakhir, apa tadi sifat penghuni surga yang terakhir? Yang 4. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Dan datang menemui Allah dengan hati yang munib, bertobat. Artinya apa Bu? Tobat itu jangan hanya lisan. Lisan kita bertobat, perbuatan kita membuktikan, tapi hati kita tulus kembali kepada Allah. Jadi apa itu munib? Orang-orang yang hatinya benar-benar telah kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan ikhlas. Maka orang-orang yang seperti itu jaminannya, maka orang yang tobatnya dengan ikhlas, dengan munib sepenuh hatinya, orang itu disebut taubatan nasuha. Surat 66 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Lisan mengucapkan, perbuatan dilakukan, hati betul-betul selalu kembali kepada Allah. Selus bertobat, hatinya tunduk pada Allah. Itulah anab. Kalau itu kamu lakukan, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Dengan taubatan nasuhamu, semoga Allah memasukkanmu ke dalam surga-surga,
Allah mengampuni dulu, Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosamu, dan Allah memasukkanmu ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Yauma la yukhzillahu, di mana hari ketika Allah tidak akan menghinakan nabi walladzina amanu ma'ah, para nabi dan orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aidihim, cahaya iman orang-orang yang anab, yang di dunia betul-betul hatinya bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, cahaya iman terpancar di depan dan di sebelah kanan mereka. Yaqulun, maka mereka nanti di padang mahsyar yang pertama diminta saat dibangkitkan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana, ya Allah ya Rabb, sempurnakan cahaya kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Inilah ucapan orang-orang yang di dunia sudah awab, anab, takut pada Allah, menjaga diri. Pasti ucapan ini ada, ya Allah ampuni dosa kami ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah, berikan cahaya iman kepada kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ibu bapak jamaah sekalian, kalau sudah seperti itu, maka apa yang terjadi? Di surga akan diberikan oleh Allah tambahan nikmat. Nikmat, nikmat, nikmat. Mari kita tutup dengan ayat tadi, yaitu surat 50. Tadi kita sudah sampai kepada ayat 33. Sekarang ayat 34 dan 35-nya. Tadi kan mencirikan orang-orang yang bertobat. Berapa bu orang ciri penghuni surga? 1, awab, orang-orang yang senantiasa terus kembali kepada Allah. Yang kedua, hafidh, menjaga segala aturan-aturan Allah. 3, khasyar rahman, takut kepada Allah yang maha pengasih. 4, anab, hatinya selalu kembali bertobat kepada Allah dengan ikhlas, maka nanti akan masuk ke dalam surga. Sekarang kita lihat ayat ke-34-nya. Udkhuluha bisalam, nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar, mereka yang di dunia punya ciri tadi, masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat dan sejahtera. Masuklah kamu ke dalam surga aman sentosa, aman dan damai. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang abadi, hari yang tidak pernah ada lagi kembali ke dunia, hari yang dibangkitkan nanti selama-lamanya di yaumil akhir. Lalu diberi apa oleh Allah? Ayat ke-35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, mereka akan memperoleh apapun di surga dari mereka yang mereka inginkan. Apapun ibu, pengen apa, semua ada. Ibu pengen gak pernah mati lagi di surga. Ibu pengen muda terus, cakep terus, cantik terus, di surga ibu cakep terus, cantik terus, gak pernah tua. Ibu pengen sehat, sehat terus di surga, gak pernah sakit. Ibu pengen nikmat, nikmat terus, tidak pernah sengsara. Itulah yang dimaksud waladaina mazid, ada lagi tambahan dari sisi kami. Ditambah apa? Kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Saya tutup dengan sebuah hadis. Apa kenikmatan yang Allah tambahkan dan bagaimana nikmatnya surga? Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Ketika para penghuni surga telah masuk surga, Allah perintah malaikat penjaga surga menyeru. Munadi yunadi, malaikat penjaga surga disuruh Allah menyeru kepada penghuni surga. Ya ahlal jannah, hai kalian penghuni surga, kuntum tasihhu wala tasqamu abada, kamu di surga selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Kuntum tahyau wala tamutu abada, kamu di surga selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Kuntum tasubbu wala taghramu abada, kamu di surga selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Kuntum tan'amu wala tabta'isu abada, kamu selalu nikmat,
tidak pernah susah selama-lamanya. Jadi susah adanya di mana, Bu? Dunia. Sakit adanya di mana, Bu? Dunia. Mati adanya di mana, Bu? Dunia. Tua adanya di mana, Bu? Ibu yang hadir sekarang merasa tua atau masih muda? Ya, tetap pengen muda aja. Tenang, Bu, tua cuma di dunia, tapi nggak pernah tua lagi. Nikmat, nikmat, nikmat. Untuk itu, yuk 4 ciri tadi. Awab, hafid, khosyah, dan anab. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang insya Allah berjuang memiliki sifat tadi, sehingga kelak kita akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.